ternyata UTBK dikit lagi deh. Gua bisa nggak ya masuk Undip? Bisa lah, kan gua sama Ajra aja ntar UI ya Ajra. Yoi. Kalau lu kemana, Cel? Gue kepikiran buat masuk ke Trisakti sih. Trisakti bukannya yang apa itu? Emang ada apa sih demonya? Oh itu awalnya tuh ada perkembangan dan infrastruktur nih pada masa Orde Baru, tapi diikutin sama korupsi, kolusi, sama nepotisme. Oh, KKN. Ya, nah dari situ masyarakat sama mahasiswa ini nggak percaya lagi sama Soeharto. Nah dari sini tuh akhirnya muncullah nih demo. Nah awalnya tuh demonya cuma di kampus doang nih. Tapi mungkin ya namanya demo cuma di kampus ya pasti tetap aja kan suaranya nggak akan didengar. Iya. Terus habis itu mahasiswa jengkel lah, maksudnya cuma demo di kampus-kampus doang. Seru. Nah, akhirnya mereka ke MPR lah, ke gedung MPR. Nah, ternyata kan MPR itu sebelahan kan sama Trisakti. Nah, si Trisakti ini awalnya nggak mau ikut demo. Tapi didesak Iya, ya. tapi didesak oleh mahasiswa-mahasiswa lain. Akhirnya mereka Turun ke semua jalan. turun ke jalan nih. Nah, mungkin karena demonya ricuh lah ya, mahasiswa banyak nih yang demo. Akhirnya aparat pada nembakin nih peluru gitu. Nah, ternyata ada 4 mahasiswa yang mati karena tertembak. Innalillahi. Nah, karena semakin ricuh, setelah seminggu, akhirnya mahasiswa berhasil menduduki gedung MPR. Nah, dari situ ternyata si Presiden Soeharto ini dia di Istana Negara. Dia nyari dukungan nih ke masyarakat, ke aparat, tapi dukungannya tuh nggak didengar. Dan ternyata 14 menterinya itu mundur, dan akhirnya Soeharto ya udah nggak dapet dukungan, lu mau ngapain lagi gitu Nggak ada kan? harapan ya? Iya, akhirnya dia ikut mundurin diri deh. Nah, terus digantiin sama B.J. Habibie gitu. Kenapa Soeharto di demo? Padahal awalnya dia dipercaya banget sama rakyatnya. Jadi kan karena awalnya dia udah dipercayakan karena dia tuh yang nanganin kasus sama ngeberantas peristiwa G30 SPKI kan. Nah, jadi pas G30 SPKI ini tuh Soekarno ngeluarin Super Semar, surat perintah 11 Maret. Nah ya, nah di situ tuh Soekarno udah kayak apa ya, nggak dipercaya lagi nih sama masyarakat, kredibilitasnya tuh udah turun, makanya masyarakat tuh lebih percaya ke Soeharto. Nah jadilah Soeharto naik jadi presiden. Tapi kata emak gue tuh di zamannya Soeharto emang cukup menegangkan sih, karena beliau tuh emang latar belakangnya dari militer kan. Bahkan pada saat itu tuh militer turut andil dalam pemerintahan. Iya. gitu ya? Terus kan emang waktu itu zaman Orde Baru tuh masih kental-kentalnya lah ya sama peristiwa G30 SPKI. Waktu itu Soeharto emang bener-bener memburu si PKI ini sampai di Indonesia tuh nggak boleh ada satupun yang berbau PKI. Sampai buku-buku juga dihabisin gitu ya? Iya, nggak boleh ada ideologi PKI gitulah, ideologi komunis. Bahkan ya namanya orang dari militer kan pasti nasionalis banget lah ya. Dia tuh bahkan nggak memperbolehkan adanya tradisi atau budaya yang melenceng dari ideologi Pancasila. Bisa gitu ya. Tapi di zaman Soeharto ini tuh juga kayak punya program yang unggul kan ya, kayak misal dia tuh ada KB, terus ada Replita, rencana pembangunan 5 tahun. Nah tapi di Replita ini tuh malah jadi ladang korupsi bagi petinggi-petinggi yang megang proyeknya ini kan. Nah malah yang mendominasi korupsinya ini tuh keluarga Cendana. Nah keluarga Cendana ini tuh malah keluarga Cendana itu adalah keluarganya si Soeharto. Makanya kan dibilang KKN kan, korupsi dan nepotisme. Udah ada korupsi, nepotisme juga gitu kan. Parah sih. Makanya, nah karena itu kan juga rakyat nggak percaya nih karena KKN, makanya di demo lah sampai akhirnya Soeharto turun. Tuh. Jadi gimana Cel? Lu tetap masuk Lu mau Trisakti. yakin masuk Trisakti? Ya nggak apa sih ya, tetap hak ya. Iya.